Shalom saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau selalu peduli kami. Engkau selalu memberi yang terbaik kepada kami, walaupun seringkali kami tidak memahaminya. Saat ini kami juga bersyukur bahwa Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami akan kehendak-Mu. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Bilangan pasal 26 ayat 52 sampai 54 yang berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar. Dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan seorang pengacara memberitahukan kita bahwa seorang kerabat jauh telah mewariskan kepada kita warisan, harta benda dan uang yang lebih besar daripada yang pernah kita impikan. Tentu ini hal luar biasa bagi kita. Apalagi kita tahu bahwa nilai yang diberikan tersebut tidak mungkin dapat kita capai dengan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi sekarang kita punya masalah. Bagaimana kita akan mengelola kekayaan baru kita? Apakah kita siap menerima dan mengaturnya? Saudara-saudara, tentu kita membutuhkan keterampilan manajemen properti dan investasi. Kita membutuhkan juga penasihat yang berkualifikasi untuk membantu menangani warisan tersebut dengan bijaksana. Saudara-saudara, kita bisa saja bingung bagaimana akan menerima dan mengatur harta warisan tersebut. Namun, akhirnya kita tahu bahwa kerabat jauh kita tersebut telah mengantisipasi kebutuhan kita untuk bagaimana bisa menerima dan menggunakan warisan tersebut dengan bijak. Serta ia pun menyediakan semua pelatihan dan nasihat yang diperlukan kita. Inilah yang dibahas dalam kitab Bilangan 26. Yaitu Allah akan memenuhi komitmennya untuk memberikan tanah perjanjian kepada Israel. Tetapi mereka perlu bersiap untuk menerima dan mengatur pemberian tersebut. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kitab Bilangan 26 dan 27, nampak Allah seperti seorang bapa yang penuh kasih yang akan mengirimkan anak-anaknya dalam petualangan seumur hidup mereka. Namun Allah ingin terlebih dahulu memastikan bahwa mereka siap menerima apa yang Dia janjikan tersebut. Dan nampak Allah yang transenden mau terlibat erat dengan anak-anaknya. Sehingga Ia tidak jauh dan Ia pun bukan tidak terlibat atau tidak peduli. Namun Dia secara aktif peduli terhadap kesejahteraan anak-anaknya. Ya, Allah tidak akan membuat janji dan pergi begitu saja. Dan Ia pun tidak hanya berjanji, namun Dia juga mempersiapkan semuanya. Sehingga saat itu Allah mempersiapkan perhitungan suku dan kaum di Israel, serta penunjukan generasi kepemimpinan berikutnya. Inilah yang dilakukan Allah bagi anak-anaknya untuk menerima semua janji-janjinya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bukankah saat ini sebagai anak-anak Allah, Allah melalui pekerjaan Kristus juga sudah memberikan kita masa depan dan
warisan yang melampaui mimpi kita. Sebagaimana Alkitab menjelaskan dengan gamblang bahwa dunia yang rusak ini sebagai alamat kita saat ini bukanlah tujuan akhir kita. Yang terjadi di hidup kita saat di dunia ini adalah persiapan sebelum kita menerima janjinya kelak. Saat ini Allah secara aktif bekerja untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus, agar kita siap menghadapi tujuan akhir yang menjadi milik kita oleh kasih karunia, yaitu langit baru dan bumi baru yang sempurna. Saudara-saudara, Allah sangat mengasihi kita. Dia tidak hanya memberkati kita dengan hal-hal yang tidak bisa kita ciptakan sendiri, tetapi Dia juga bekerja untuk mempersiapkan kita menerima karunia dari kasih karunia-Nya. Jadi, kalau di dunia ini, ketika Allah membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita inginkan, bersyukurlah. Kita sedang dipersiapkan untuk tujuan yang menakjubkan, yang memang menjadi milik kita karena Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit serta memberikan kemenangan kepada kita. Ya, Tuhan kita tidak hanya menjanjikan tetapi juga terus mempersiapkannya. Dan ini adalah hal baik yang dilakukannya bagi kita anak-anaknya. Kiranya kita memahami Allah dan perbuatannya yang sedang mempersiapkan kita di dunia ini. Dan kita pun mau taat total saat dipersiapkannya dan bisa setia kepadanya serta bersyukur kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau selalu baik dan luar biasa berkarya di kehidupan kami anak-anak-Mu ini. Di dunia yang sementara ini, Engkau selalu mempersiapkan kami sebelum akhirnya kami menikmati masa depan kekal yang indah sebagai kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi kami. Tolong di masa-masa persiapan di dunia ini, kami tetap taat total kepadamu, hidup sesuai kehendak-Mu, setia kepadamu, dan bisa memuliakan-Mu. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.